Halo teman-teman Kavo Megama semua, kali ini di Bincang Santai kita kedatangan tamu nih. Dia adalah seorang mantan ketua himpunan keluarga mahasiswa Departemen Teknik Mesin periode 2019 periode sampai 2020. Ada Mas Yanuar Ilpan Pramono ya. Ya, benar sekali. Akhirnya Anda bisa menyebut nama saya dengan benar ya, Mas Gilman. Perkenalkan, nama saya Yanuar. Nama panggung saya Yayan, dan saya lebih senang dipanggil Yayan ya teman-teman. Tolong. Oke. Mas Yayan sendiri sekarang kegiatannya apa Mas Yayan? Untuk kegiatan saya untuk saat ini, saya bekerja di PT Cipta Krida Tama sebagai lead of fuel and loops teman-teman. Seperti itulah. Oke, berarti Mas Yayan ini aktif bekerja ya Mas ya? Nggak nganggur ya? Ya, sementara bekerja ya. Belum tahu kalau di PHK, tapi jangan lah ya. Oke, Mas Yayan ini kan merupakan ketua himpunan ya? Ya. Dulu nama kabinetnya apa Mas kalau boleh tahu? Dulu kabinet saya namanya Revolusi Sinergi. Kalau boleh tahu nih, Revolusi Sinergi ini apa sih itu? Maknanya apa gitu? Sama kenapa namanya Revolusi Sinergi gitu? Oke. Kenapa Revolusi Sinergi ya? Jadi di tahun itu, di tahun 2020 ya, itu ada momen kita bisa untuk merubah, bukan ini ya, bukan secara garis besar ya, tapi merubah secara hal-hal budaya yang sudah tidak relate lah mungkin di kehidupan kita sekarang, seperti budaya-budaya perpeloncoan dan lain-lain seperti itu. Makanya kita ingin merevolusi dengan momen COVID ya teman-teman. Pas banget itu waktu saya di kabinet itu, waktu kita terkena pandemi COVID. Jadi momennya pas banget nih untuk merubah budaya-budaya yang mungkin udah nggak relate lagi. Makanya revolusi seperti itu. Untuk sinerginya tentu saja kita ingin lebih menguatkan lah hubungan kita di Departemen Teknik Mesin ini, untuk khususnya pengurus dan juga semua anggota di Departemen Teknik Mesin seperti itu. Oke, sekarang aku penasaran nih. Dulu Mas Yayan kenapa sih milih masuk ke organisasi KMDTM? Sementara ketika waktu itu mungkin orang-orang lebih banyak ngelirik nih ke kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya ada tim mobil listrik, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Kenapa nih Mas Yayan milih ke KMDTM? Kenapa saya memilih KMDTM? Karena saya ingin memulai berorganisasi ya. Dan sebelumnya saya itu sama sekali belum pernah mengikuti organisasi. Okay. Mungkin organisasi yang saya ikutin cuma Karang Taruna ya teman-teman. Oke. Makanya saya akan memulai dari level yang paling bawah, yaitu KMDTM, di mana itu di bawah Departemen Teknik Mesin. Seperti itulah. Oke, menarik nih. Tadi Mas Yayan kan bilang kalau belum pernah ikut kegiatan organisasi lain ya. Karang Taruna ya tadi ya? Ya, Karang Taruna pun anggota. Bisa dibilang KMDTM ini jadi salah satu organisasi resmi pertama yang diikuti ya? Ya, benar. Oke, nah ada kesulitan nggak sih? Apalagi di periode kedua dari tadinya sebagai anggota nih, Mas Yayan jadi ketua kabinet gitu, presiden mahasiswanya DTM gitu. Ada itu nggak sih kesulitan atau tantangan gitu dari yang belum pernah berkecimpung di bidang organisasi lalu jadi ketua gitu? Kenapa saya memilih menjadi KMDTM? Awalnya emang saya ini pengen mengikuti kegiatan yang melatih soft skill saya tentu saja, karena saya ini awalnya orangnya itu nggak pede, nggak bisa ngomong di depan umum. Makanya saya memilih untuk belajar dari level yang paling bawah lah, di level departemen, yaitu di KMDTM tentunya. Untuk tahun kedua saya, kenapa saya berani-beraninya
mencalonkan diri menjadi ketua, padahal saya sendiri belum ada pengalaman apapun untuk memimpin organisasi. Kalau pemikiran saya tuh simpel aja, kalau kita nggak punya pengalaman sebelumnya, kenapa kita tidak menciptakan pengalaman itu? Setuju. Bagus Makanya nih. itulah yang membuat saya berani. Kalau ada kesempatan, kenapa nggak diambil aja seperti itu? Oke, nih tadi Mas Yayan bilang nih banyak soft skill yang didapat ketika berorganisasi di KMDTM, terutama tadi public speaking untuk berbicara di depan umum. Efek apa sih yang sekarang dirasakan Mas Yayan nih setelah menimba ilmu terkait soft skill, public speaking? Apakah itu berguna di karir Mas Yayan sekarang, atau apa sih Mas Yayan pernah mengikuti apa gitu yang melatih public speaking akhirnya gitu? Untuk sekarang ini soft skill yang saya pelajari di KMDTM itu sangat berguna sekali, karena tentu saja di dunia kerja kita ini mempunyai bawahan, dan bagaimana cara mendeliver arahan, mendeliver perintah dengan baik itu ya dengan public speaking yang baik. Nah, itu sangat membantu sekali Mas Gilman ke pekerjaan saya tentunya, dan juga cara saya memperbaiki public speaking itu bukan hanya KMDTM, teman-teman. Lewat apa tuh kalau boleh tahu Mas Yayan? Saya juga berstand up komedi, dan saya sampai sekarang detik ini itu orang paling lucu sevokasi, bro. Kenapa tuh? Kenapa bisa bilang mengklaim dirinya sendiri ini sebagai orang paling lucu sevokasi UGM gitu? Karena tahun 2022 kalau nggak salah, itu saya menjadi juara 1 cabang stand up comedy di POVA, bro. Dan setelah saya menjadi juara itu, di tahun selanjutnya nggak ada stand up lagi, bro. Jadi sampai sekarang titel itu masih di saya, bro, orang paling lucu sevokasi, bro. Mas Yayan mengklaim dirinya sebagai orang paling lucu sevokasi UGM, teman-teman. Berkat waktu itu dia jadi juara stand up di POVA, Pekan Olahraga Vokasi. Kalau teman-teman yang belum tahu, Mas Yayan waktu itu juara 1 stand up ya? Iya, bro. Melawan berapa peserta di departemen lain? Itu kalau nggak salah kita di di vokasi itu ada beberapa departemen ya, ada 7 atau 8 departemen ya. Itu ada yang ngeluarin 2 peserta juga ya, jelas lebih dari 10. Lumayan lah ya, walaupun saya lucu karena memang yang peserta lain nggak lucu. Peserta lain memang. Oke. Balik lagi nih ke topik KMDTM tadi. Berarti Mas Yayan kan memimpin kabinet di 2019 sampai 2020 nih. Di tahun itu kan kita sama-sama tahu ketika tahun itu sedang ada wabah COVID, Mas Yayan ya? Ya, benar sekali, waktu itu COVID melanda. Tantangannya apa sih Mas Yayan memimpin organisasi teknik mesin lagi? Orang-orangnya tahu sendiri ya, unik-unik, banyak background yang macam-macam, beda angkatan. Di kondisi pandemi itu gimana Mas Yayan tantangannya? Ya, itu sebuah tantangan yang memang di atas segala-galanya lah. Waktu itu benar-benar COVID, dan kita sebagai KMDTM itu tentu saja tidak bisa melaksanakan kegiatan apapun, Mas Hilman. Oke. Benar-benar kita harus di rumah, dan kegiatan kita online. Kita sebagai anak teknik mesin yang kemana-mana kumpul gerombol-gerombol disuruh online, terus saya harus membawahi itu lagi. Itu sulit banget memang, tapi tentu saja dengan bantuan teman-teman saya kan di KMDTM itu tidak bekerja sendiri ya, ada banyak lah teman-teman yang membantu saya. Akhirnya semuanya bisa kok ditangani dengan baik, walaupun memang beberapa kegiatan itu nggak bisa dilaksanakan secara online, Mas Hilman. Oke. Contoh kegiatan apa sih, terobosan-terobosan yang waktu itu diciptain di kabinet Mas Yayan ketika alih dari offline ke online gitu? Kegiatan yang kemarin itu sempat agak banyak ya, kegiatan yang dari ini nih kegiatan offline, tapi dengan caranya gimana caranya
kita harus online kan. Kayak yang pertama kita buat Megatron online, bro. Megatron online. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, Megatron ini semacam kelas meeting Ya. di tingkat departemen teknik mesin. Fungsinya untuk menjaring bakat dan minat dari mahasiswa-mahasiswa di departemen teknik mesin untuk nantinya dikirimkan ke ajang POVAF yang Ya, melawan antar departemen gitu. Lanjut Mas Yayan. Ya, lanjut itu di Megatron itu kemarin itu sempat agak aneh juga tuh, ada lomba lari online. Gimana tuh mekanismenya Mas Yayan kalau boleh tahu lari online gitu? Awalnya aku juga apa sih lari online? Ternyata itu ada aplikasinya namanya Strava ya. Walaupun aku nggak tahu juga itu pesertanya pakai motor juga nggak tahu aku. Oke. Tapi lumayan lah ya, itu lumayan terobosan dan ternyata sekarang jadi banyak lomba lari online ya. Mungkin itu inspirasinya dari kabinet saya ya, walaupun saya PD aja dulu kan. Terus ada lagi kegiatan kita ada kegiatan McFair. McFair itu emang kegiatan tahunan rutin lah di DTM yang kita melakukan kompetisi untuk siswa-siswa tingkat SMA dan SMK se-Indonesia lah, nasional ya. Nah itu kita kemas dengan online juga. Lomba-lomba apa aja tuh Mas? Yang cara teknik mesin ini kita lebih banyak di praktikal ya? Ya. Kan nggak mungkin ya kita bubut online apa segala macam. Nah itu lomba-lomba apa aja sih yang tadinya transisi dari offline ke offline gitu? Dari offline ke online itu yang saya ingat aja ya, itu kemarin ada CAD, AutoCAD, terus ada lagi namanya kalau nggak salah itu ada lomba PLC juga, terus ada LKTI itu full online, pesertanya paling banyak lah LKTI itu karena memang platform mereka untuk berkompetisi itu memang berkurang karena pandemi juga, makanya LKTI kemarin lumayan banyak menyerap peserta dan ada beberapa lagi yang mungkin saya sendiri juga mulai lupa karena sekarang kabarnya McFair ini sudah dijalankan secara offline lagi gitu man. Lumayan lah bisa menambah referensi untuk teman-teman adik-adik kita untuk melaksanakan lomba-lomba yang dilaksanakan secara online juga bisa lah seperti itu. Oke. Tapi ada nggak sih Mas kegiatan-kegiatan tuh yang dilakukannya secara blended gitu, campuran, misal setengah offline, setengah online gitu? Kemarin kita McFair dilakukan secara blended, tapi untuk offline-nya itu untuk panitianya aja ya. Karena kita tidak memiliki izin untuk mendatangkan peserta, bro. Jadi untuk panitianya kita datangkan secara offline, tapi dengan prosedur-prosedur yang ketat. Oke. Ya walaupun akhirnya mereka COVID juga, bro. Dan saya bertanggung jawab atas teman-teman saya yang terkena COVID dan harus diisolasi di asrama Bajiro selama 2 minggu. Kalau boleh tahu berapa orang itu dari panitia yang kena? Waduh, hampir semua kayaknya Oke. kena COVID itu. Menarik nih. Jadi ketika ada event blended gitu, yang offline malah jadi COVID semua gitu. Iya, tapi kalau nggak karena acara saya mungkin teman-teman ini nggak pernah ngerasain COVID. Kapan lagi pandemi ikut serta lah berpartisipasi untuk terkena COVID juga. Oke. Tapi itu sebenarnya nggak benar ya teman-teman, mohon maaf. Kemarin aku juga udah klarifikasi ke kepala ketua departemen teknik mesin juga, ke perwakilan dekan vokasi juga, permintaan maaf karena gara-gara event kita satu UGM nggak boleh event offline lagi, bro. Ya dampaknya cukup besar lah, tapi ya mau gimana lagi, ketika kita mengambil sebuah keputusan pasti di situ ada resiko yang ditanggung lah. Oke, Mas Yayan, suka duka ketika menjalani kegiatan hari-hari nih sebagai Presiden KMDTM. Untuk sukanya dulu aja ya. Oke. Sukanya dulu. Banyak nih kayaknya sukanya nih. Apa banyak dukanya? Enggak juga. Oke. Sukanya itu kita bisa dapatkan relasi ya tentu saja. Oke. Relasi kita Pasti. bertambah. Bukan hanya dari dalam UGM, tapi kita bisa mendapatkan relasi di luar UGM juga, bertemu teman-teman baru dan juga ketemu dengan himpunan-himpunan teknik mesin lain yang dari luar seperti itu.
Dan sukanya lagi mungkin di situ rasa memiliki KMDTM itu semakin tinggi di saya. Yang awalnya aku tuh masuk DTM tuh cuma pengen berorganisasi secara normal, berorganisasi yang pengen mengembangkan soft skill saya. Jadi memiliki, jadi rasa ini rumahku loh, ini KMDTM ini tempatku untuk bertumbuh di DTM seperti itu. Kalau dukanya banyak banget bro. Boleh nih, nggak usah banyak-banyak deh. Apa aja yang paling teringat sampai sekarang gitu? Kalau yang paling terasa aja, yang paling dukanya yang paling terasa tuh kuliahnya jadi agak berantakan sih. Tapi semua masih bisa terhandle, maksudnya masih di jalan yang benar lah. Belum sampai yang kita terlalu melenceng juga, masih aman. Tapi wah itu duka banget sih. Tujuan kita untuk kuliah itu sebenarnya kan kita harus menuntaskan kewajiban kita untuk mendapatkan ilmu itu dan wisuda lah ya, dan kita lulus lah. Tapi dari banyak orang yang aku tanya nih, beberapa dari mereka kadang ada yang bersyukur juga nih mas, karena dari sistem offline ke offline ini mendongkrak secara nilai nih. Kalau dari Mas Yayan ini gimana ngerasain ini? Benar sekali itu. Kadang kita nih jarang lah, jujur aja lah, teman-teman yang ngelakuin kuliah online nih memang semuanya dengerin. Enggak juga mesti. Pasti banyak juga yang login tinggal tidur. Pasti banyak. Tapi ya salah satunya saya juga, karena kadang saya sambil rapat juga, sambil pertemuan juga. Tapi karena adanya online ini ya cukup membantulah dinilai, dan kadang pandemi itu bukan sebuah bencana buat kita mahasiswa ya. Pandemi ini bisa menjadi sebuah mukjizat lah. Karena ada pandemi ya nilai kita lumayan lah ya. Jujur aja nggak usah tutup-tutupi, mungkin dosen pun juga tahu. Iya, oke. Nih mungkin untuk ngebahas KMDTM kita tutup dengan satu pertanyaan nih. Dari banyaknya anggota staf Mas Yayan di Kabinet Revolusi Sinergi, sebutin satu staf yang apa ya, bisa dibilang best staffnya lah. Oke. Di KMDTM. Untuk best staff itu semua staff saya itu the best memang. Mereka memang benar-benar rela dan membantu saya untuk menjalankan sebuah organisasi. Jadi kalau di peringkat tuh nggak ada yang peringkat terakhir, adanya peringkat 1 dan peringkat 2. Nah untuk teman-teman yang lain itu peringkat 2. Kalau yang peringkat 1-nya aku ada emang benar-benar dibantu oleh dia dan benar-benar dia membawa perubahan lah. Itu ada Mahesa, itu sebagai ketua angkatan juga di angkatan saya, itu benar-benar membantu, bahkan dia memberikan tempat untuk kita, untuk KMDTM juga itu di kontrakan, itu di Pogung Lor 401. Oh, saya pernah dengar di kontrakan legendaris ya, anak-anak DTM. Mungkin ada yang pernah dengar PL 401 ya? Benar sekali, itu kan atas kontribusi dari Mahesa juga dikasih tempat di situ, dan juga Mahesa juga membuat sebuah kegiatan atau sebuah proker juga yang menjadi sebuah perubahan lah di KMDTM, dan sesuai dengan nama kabinet saya itu Revolusi Sinergi, kita harus ada perubahan di situ.